Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puputi Nitasari, NPM 195102017. Saya dari kelas F Prodi Perbankan Syariah semester 4. Di sini saya akan menjawab soal-soal ujian tengah semester dari mata kuliah Pasar Modal Syariah. Soal yang pertama yaitu jelaskan pengertian pasar modal syariah, instrumen yang ada di dalamnya, serta perbedaannya dengan pasar modal konvensional. Jadi, pasar modal syariah adalah pasar modal yang sebagaimana diatur dalam UU PM yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Lalu instrumen yang di dalamnya, yang pertama itu ada saham syariah yang merupakan surat berharga bukti kepemilikan modal di mana pemegang saham berhak mendapatkan bagi hasil atas keuntungan perusahaan tersebut. Yang kedua itu ada sukuk syariah yang merupakan sertifikat atau bukti kepemilikan yang nilainya sama dan mewakili bagian kepemilikannya yang tidak dapat dilepaskan dari aset yang mendasarinya. Yang kedua itu ada reksadana syariah yang merupakan reksadana yang sebagaimana diatur dalam UU PM yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, yang dapat dijadikan alternatif bagi masyarakat yang kurang memahami dan tidak memiliki waktu untuk menilai investasi mereka. Lalu, perbedaan pasar modal syariah dengan pasar modal konvensional yaitu yang pertama, jika di pasar modal syariah itu kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Jika di pasar modal konvensional itu tidak ada yang mengatur kegiatan operasionalnya. Lalu yang kedua itu pasar modal syariah itu berdasarkan Al-Quran dan hadis dan juga fatwa dari DSN MUI. Lalu yang ketiga itu dari indeks saham. Jika di pasar modal syariah, di pasar modal syariah itu saham yang tercantum di bursa efek itu semuanya halal dan berdasarkan prinsip syariah. Nah, jika di pasar modal konvensional itu tidak memisahkan antara yang halal ataupun yang haram secara khusus. Soal nomor 2 yaitu sebutkan resiko yang dapat terjadi di pasar modal syariah dan cara mengatasinya. Resiko yang pertama yaitu ada resiko daya beli yang berkaitan dengan inflasi yang dapat menyebabkan nilai real pendapatan akan turun lebih kecil. Yang kedua itu ada resiko bisnis, yaitu seperti mengurangnya kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba, sehingga mengurang pula kemampuan perusahaan dalam memberikan dividen ataupun imbalan. Yang ketiga itu ada resiko pasar, yaitu seperti ketika pasar sedang bergairah akan investasi, maka harga saham itu akan naik, begitupun sebaliknya. Dan yang keempat yaitu resiko likuiditas, yaitu kemampuan surat berharga untuk segera diperjualbelikan tanpa menyebabkan resiko yang tidak terlalu besar. Lalu cara mengatasinya resiko-resiko tersebut, jika di saham syariah itu menggunakan dua analisis. Yang pertama itu ada analisis fundamental dan analisis teknikal. Nah, analisis fundamental ini kita mempelajari struktur keuangan ataupun hal-hal yang mendasar dari perusahaan tersebut sehingga kita dapat mengetahui sifat ataupun karakter operasional dari perusahaan tersebut. Yang kedua itu analisis teknikal, yaitu kita melihat dari naik turunnya harga saham yang dimana kita itu harus membutuhkan alat bantu, biasanya itu berupa chart ataupun diagram.
Selain itu juga kita harus berhati-hati dalam memilih perusahaan serta berinvestasi jangka panjang dan membeli secara bertahap. Soal nomor 3 yaitu bagaimana syarat menjadi seorang investor saham syariah. Jadi yang pertama itu kita harus memilih perusahaan efek yang memiliki syariah online trading system ataupun SOTS. Nah, SOTS ini merupakan sistem transaksi yang berdasarkan prinsip syariah di pasar modal. Dan yang kedua yaitu kita membuka rekening efek syariah. Setelah membuka rekening efek syariah, pastikan bahwa kita sudah terkonfirmasi menjadi seorang investor. Dan yang ketiga yaitu transfer uang untuk modal awal berinvestasi. Nah, lalu yang terakhir kenali saham syariah yang diinginkan untuk mengurangi resiko dengan menggunakan analisis yang tersedia, yaitu analisis fundamental ataupun analisis teknikal. Soal nomor 4, bagaimana menurut pendapat Anda pentingnya investasi dalam Islam? Jadi menurut saya investasi dalam Islam itu sangat penting karena di dalam Islam pun mengajarkan keadilan dalam distribusi. Nah, keadilan dalam distribusi ini dalam hal investasi yang dilakukan umat muslim dapat mengembangkan usaha umat muslim yang lainnya. Hal ini sejalan dengan kandungan yang terdapat di dalam surat Al-Hasr ayat 7 di mana agar kekayaan tidak beredar di kalangan orang kaya saja. Dan juga investasi ini untuk antisipasi kemungkinan terburuk. Ketika kita sudah berinvestasi, kita tidak perlu lagi cemas akan hari tua, kecelakaan ataupun kemungkinan terburuk yang lainnya karena kita sudah mempunyai simpanan dengan investasi syariah. Itu tadi jawaban soal UTS yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.